Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu instalasi, konfigurasi, dan pengujian dari DNS server dan web server. Sebelumnya, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan untuk instalasi konfigurasi dari web server dan pengujiannya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ari. Oke, yang pertama adalah sebelum masuk ke update harus masuk dulu ke root ya, Pak, dengan cara ketik su, kemudian masukkan password apa? Password rootnya. Kemudian setelah masuk ke rootnya, ketikkan apt get update. Nah, apt get update ini berfungsi sebagai untuk membarui daftar paket yang ada dalam Linux-nya. Nah, setelah selesai update, kemudian masuk ke source list. Nah, untuk masuk ke nano source list ini, dengan cara mengetikkan seperti ini. Nah, di source list ini kita menambahkan repositori lokal. Setelah menambahkan repositori lokal, kita update lagi serta nah seperti ini repositori lokalnya. Nah, setelah memasukkan repositori lokal, kemudian langkah selanjutnya adalah kita untuk update lagi ya. Setelah update selesai, kemudian kita untuk mengetikkan apt upgrade. Nah, apt upgrade ini berfungsi untuk menginstal paket yang ada di dalam repositori yang tadi telah kita masukkan. Nah, setelah semua selesai, kemudian akan loading untuk menunggu upgrade selesai. Nah, setelah upgrade selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Eli, silahkan. Sedikit tambahan, sebelum melakukan apt update, apt get update, alangkah baiknya diaktifkan dahulu ISO-nya atau IDE disk-nya ke Debian 11. Oke, bisa dilanjut kepada saudari Eli. Baik, selanjutnya yaitu proses konfigurasi. Di yang pertama, kita masuk dulu nih, membuat interface, lalu restart. Nah, di sini kita menuliskan ini, memasukkan IP address. Selanjutnya, kalau sudah, nanti akan kita menuliskan lagi networking restart untuk mengecek apakah terhubung atau tidak, lalu mengecek IP A, yaitu akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tandanya IP sudah terhubung. Selanjutnya, untuk mengecek kembali, kita membuka control panel, apakah aktif atau tidak. Nah, di sini kita klik kanan lalu properties. Lalu pilih yang Internet Protocol version 4, kita klik lalu properties. Nah, di sini kita memasukkan IP kita. Di sini IP kita 192.168.1.8. Lalu untuk subnet max-nya ini yang kita 192. Selanjutnya default gateway itu 192.168.1.1. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita ping atau memanggil.
Di sini menggunakan ping IP yang kita punya, lalu kalau sudah tampilnya seperti ini, tandanya berhasil dan tidak error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, yang pertama kita lakukan instalasi Apache 2. Untuk perintahnya kita gunakan apt strip get install Apache 2. Ketika udah di enter, maka akan muncul file udah di-upgrade. Jadi tidak ada yang di-upgrade lagi. Lalu kita cek statusnya, yaitu menggunakan perintah systemctl status Apache 2. Dan di sini Apache 2 telah aktif atau running. Dan dilanjut, kita masuk ke dalam folder HTML, gunakan perintah cd var www.html. Lalu kita cek di dalamnya, gunakan perintah ls, ya di dalamnya ada file index.html. Nah, di situ kita akan membuat folder yang bernama kelompok 9. Kita gunakan perintah mkdir. Lalu kita masuk di... Ridho, sebelum masuk ke mkdir, dicek dulu. Oh ya, Ada penghubung. sebelumnya kita cek dulu untuk APC-nya, menggunakan IP-nya. Ya, kita gunakan IP 192.168.1.7. Nah, kalau sudah terhubung, maka akan tampilannya seperti ini, yaitu Apache 2 Debian Default Page. Untuk yang pertama, karena kita akan rubah menggunakan HTML, kita lanjut di terminalnya. Lanjut lagi, setelah kita membuat folder bernama kelompok 9, kita masuk dulu ke folder tersebut menggunakan perintah cd. Lalu di dalam folder tersebut kita buat sebuah indeks HTML menggunakan perintah nano, lalu index.html. Sebentar, masuk ke direktori. Oke. Nah, HTML slash kelompok 9 slash, oh ya, nggak usah pakai nano lagi. Oh ya, nah di dalam nano tadi kan awalnya kosong, lalu kita isikan HTML sederhana seperti ini, yang di dalamnya untuk bodinya terdapat center, yaitu web server dan DNS server kelompok 9, lalu di bagian all-nya kita isikan NIM dan nama anggota kita. Nah, jika udah kita Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, selanjutnya kita cek folder tersebut menggunakan di web browser, kita panggil IP-nya lalu / folder tersebut. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu web server dan DNS server kelompok 9 yang berisikan nama dan NIM anggota. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rio. Oke. Tadi kan sudah sampai ke IP, kemudian bisa melihat indeks HTML, tapi terkendala dengan direktori kelompok 9. Jadi gimana caranya biar nanti ketika kita mengetik alamat ini 192.168.1.7, maka dia akan otomatis masuk ke halaman
halaman ini, halaman main page, tanpa harus menambahkan direktori kelompok 9. Nah, itu gimana caranya? Yang pertama, kita masuk dulu ke direktori etc Apache 2. Setelah udah masuk, kita masuk ke save available, kemudian kita lihat nih di dalam save available ini ada apa aja di dalamnya. Ternyata ada file default config dan default SSL config. Kemudian kita copy default config dengan file baru dengan nama kelompok 9 config. Jadi di sini tuh isinya sama dengan default config. Jadi itu kayak ibaratnya diduplikat, cuman diganti nama aja. Kemudian di ls kita lihat dalamnya apakah sudah berhasil belum dalam kopinya. Ternyata sudah ada kelompok 9.config. Kemudian kita edit kelompok 9.config menggunakan nano seperti ini. Oke, kita lihat. Pertama, keluar dari PC, sites, ya. Nah, kita lihat di sini sebelumnya tadinya di sini di bagian add webmaster di sini ada localhost dan ini belum ada kelompok 9. Jadi di sini yang diedit adalah di bagian kelompok 9-nya ini. Jadi localhost tadi diubah menjadi kelompok 9.com. Kemudian di dokumen rootnya kita otomatiskan masuk ke dalam kelompok 9. Kemudian server name-nya kita ubah kelompok 9.com dan server alias yang kita tambahkan www.kelompok9.com. Kemudian kita save out. Kemudian kita lihat lagi ls dan kita kopikan lagi. Jadi kelompok 9 tadi yang udah dikonfigurasi, yang udah diubah tadi, kita copy ke dalam direktori etc Apache 2 di dalam stats enable. Jadi begini. Kemudian kita masuk ke cd set enable dan kita lihat isinya. Apakah ada adakah kelompok 9.config, dan ternyata ada, berarti pengkopiannya sudah berhasil. Tapi itu biar nggak tabrakan antara default dan kelompok 9.config, maka kita remove bagian default.config-nya. Kita remove, kemudian kita cek lagi apakah benar berhasil dalam penghapusan file default.config. Ternyata sudah berhasil. Tersisa hanya kelompok 9.config. Kemudian jika sudah kelar, kita perlu restart. Kenapa kita perlu restart? Biar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam konfigurasi biar tersave, biar tersimpan. Apache 2. Ya, di sini udah. Setelah di restart Apache 2-nya, kita lihat masuk ke dalam browsernya. Kita tadi kan sebelumnya masih dalam ke direktori kelompok 9. Sekarang kita bisa langsung masuk ke main index-nya tanpa harus masuk ke dalam direktori kelompok 9. Jadi dia otomatis ke sini. Kalau yang tadi kan masuk dulu ke kelompok 9, yang sekarang tanpa harus ada embel-embel ke kelompok 9, direktori kelompok 9 sudah masuk ke indeks HTML-nya. Berarti di sini web servernya sudah berhasil. Oke, sekian web servernya dan sudah berhasil. Dan dilanjut ke DNS server di next video. Oke. Stop.